Apa selesai semuanya? Nah, sekarang sebagaimana kita berjanji, sekarang kita akan membuat keyakinan jelas. Jadi, sini ibu mau kalian membuat, kalian menginginkan kelasan bagaimana? Nah, kalian ingin kelasan bagaimana? Ada keinginan kamu menginginkan kelasan bagaimana? Silakan kita ini. Nah, adukan terusnya. Yang mana yang dilekatkan di bawahnya? Berkibar bendera negeriku, berkibar luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia. Boleh, kalian menginginkan yang bagaimana? Boleh banyak. Budi Ingin bahasamu, kamu kelas ini supaya kamu merasa nyaman di sekolah ini. Kamu menginginkan sekolah ini tempat yang memang kewajiban menjadi tempat yang nyaman yang untuk kamu. mengemban cita hidup dalam kesatuan. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Aku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Aku ingin kepada Coba kalian tempelkan di sini. Nah, kelas yang mana? Ada yang warnanya. Bawahnya lagi. Bawahnya lagi nak. Ya, bawahnya ya. Bawahnya lagi. Ya. Kalau langsung nanti baru kita masuk. Apa udah? Robi belum? Ya, yang perempuan? Ada. Sini. Coba sini. Nah. Dah. Iya, terima kasih. Nah, sekarang coba kita baca. Kamu kalian menginginkan kelas yang bagaimana? Engkau di dadaku, Batas tugas 5 kali dan datang tepat waktu. Oh, pada dunia. ini dirasakan. Oh, lupa tadi buat namanya ya. Nah, ini lagi batas kasus 5 kali dan datang tepat waktu. Ini batas tugas 5 kali dan datang tepat waktu. Oh, ini dirasakan. Oh, lupa tadi buat namanya ya. Nah, ini lagi batas kasus 5 kali dan datang tepat waktu. Oh, itu. Jadi kan berarti menginginkan tidak ada yang membuat masalah. Ya. Ya, yang pertama itu tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah nah, budi ada lagi. bahasamu. Tidak boleh terdekat dan bisa membenderakan. Jangan ribut. Nah, tiga peraturannya itu tidak boleh ribut. Putra bangsa yang mengemban cita
di dadaku, tunjukkanlah Kemudian lagi. pada dunia semangatmu yang panas Jangan beribut. Jangan beribut. Jangan beribut. Pergi nak. memparaskan ke Saling menolong. Ya Desi. Saling menolong. Duduk lagi. ingin jemariku ini Kemudian terakhir. paraskan Menghias kelas belajar dengan nyaman. 10. kibar Belajar dengan nyaman. bendera negeriku berkibar di nuansa. Sekarang kalian menginginkan sekarang kelas yang seperti ini. Kelas yang menaati waktu, tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar, pikir kelas, kemudian disiplin menaati waktu, tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar, pikir kelas, kemudian disiplin waktu. Tenang ketika belajar, kelas harus aman, jangan meribut, saling menolong, ya kan? Jangan meribut ketika guru, berarti kelasnya tenang ya ketika belajar ya. Kemudian belajar dengan nyaman. Ini ada bukan memang impian kalian ini, kelas yang mau berhenti kan? Iya, bagus. Sudah ini adalah impian kalian. Nanti akan apa lagi? Bagaimana lagi kata-kata kita memukul dia dengan bahasa yang positif, bahasa yang baik dan tidak terhukum. Kata-katanya. Nah, kalau kelas yang menaati waktu, apa yang bagus itu? Apa nak? Ya, disiplin waktu ya. Ya, berarti kita semangat kita disiplin waktu. Ya kan? Bagus. Berarti kita disiplin waktu. Tidak boleh ribut. Katanya, kalau kita ribut, apa kita? Kita mengganggu nggak teman kita? Mengganggu. Berarti kita mengapa kita kalau mengganggu teman kita? Berarti kita tidak menghormati orang tua, menghormati orang lain. Berarti kita juga tidak menghormati guru. Berarti bagaimana kata-kata positifnya yang bagus? Harus saling menghargai dan menghormati. Bagus. Saling menghargai dan menghormati. Nah, terus sekarang lagi. Ada lagi tidak boleh bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Kalau kita bertengkar dengan kita berarti kita mengapakan dengan kita? Menyakiti. Nah, apa yang boleh? Tidak boleh menyakiti teman. Berarti kita harus saling menyayangi. Ya. Jadi semangat kita saling menyayangi di kelas ini. Ya. Saling menyayangi. Saling menyayangi. Nah, nanti kan berarti kalian harus saling menyayangi ya. Tidak ada yang menyakiti temannya. Kemudian lagi piket kelas. Piket kelas itu dia sebenarnya itu apa? Membersihkan kelas. Berarti kita menjaga kebersihan kelas atau lingkungan kita. Ya? Maka sekarangnya menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Kemudian lagi disiplin waktu. Sudah ada di sini kan?
ke keluarga sekolah. Ya. Bisa dijalankan? Bisa. Apa kan? Nanti kan saling menyayangi. Saling menyayangi ini yang mau ibu. Tidak menyakiti teman. Semangatmu yang panas membara, daku ini jiwa raga ini Nah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Atau yang ini tugas siapa ini? Atau seluruh warga kelas ini. Bukan piket saja, menjaga. Bisa dilakukan? Bisa. Iya. Mengikuti pelajaran dengan tertib. Itu dia. Bagaimana contohnya itu? Tidak meribut. Ketika belajar tidak melakukan sesuatu di luar belajar. engkau di dadaku. Siapa yang membuat jadinan kelas tadi? Yang panas membara, jiwa raga ini. Apa tadi yang pertama? Disiplin waktu. Daku ini, jemariku ini. Wow. Habiskan Apa yang kedua? Ya, saling menghargai dan saling menghormati. Saling menghargai. luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia Dan amin. budi bahasamu.
berkibar Apa disiplinya yang kita lakukan? dan Saling menyayangi. Lagi. berkibarlah engkau di dalam Mengikuti pelajaran dengan tertib. Ya. 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 Mengikuti yang panas membara pelajaran ini dengan tertib. Kemudian jangan meribut. Maksud itu ya, mengikuti pelajaran dengan tertib. Saling menolong. Berarti kita boleh kata Bang ya? Boleh kita saling tolong menolong sesama teman. Ya, bagus. Saling tolong menolong sesama teman. Kemudian apa lagi? Belajar dengan nyaman. Berarti itu kita mengikuti pelajaran dengan tertib. Nah, sudah kita dapat ini ada 6. Yang pertama apa? Disiplin waktu. Ya, disiplin waktu. Yang bagaimana disiplin waktu itu? Tepat waktu. putra bangsa yang mengemban citra Masuk tepat waktu. Kau berbunyi. Baik itu sesudah keluar main. Sepakat kita? Sepakat. Berarti kita harus disiplin waktu. Nah, kemudian yang kedua. Saling menghargai dan menghormati. Yang bagaimana saling menghormati dan menghargai itu? ku ingin jiwa raga ini Boleh kamu mengejek teman? Boleh keanggunan kamu berbicara ketika kita sedang mengajar depan? Boleh kamu nanti lagi karisma berikut di kelas ku ingin menghargai dan menghormati tangan ini sesama warga sekolah. Ya, wajiban bisa di dalamnya? Bisa. bangsa Nanti kalau bisa menyayangi, saling menyayangi ini yang mau ibu. Yang bagaimana ya? Tidak menyakiti teman. Indonesia. Kalau kita sayang sama teman kita bagaimana? Tidak mengejek teman. Nah, berarti itu begitu menghormati ya. Nah, kalau ada teman sakit gimana? Bagaimana? Jenguk. Berarti kita rasa kita sayang kepada teman. Nah, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kalian ini tugas siapa ini? Keluarga sekolah. Bagus. Seluruh warga kelas ini bukan piket saja, menjaga. Nah, bisa dilakukan? Bisa. Ya. Mengikuti pelajaran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tak lupa dan tak bosan yang kita kirimkan kepada ruh junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 01 Selamat. Seterusnya yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, majelis guru serta tenaga pendidikan. Baiklah, sebelum acara kita mulai, adapun tujuan kita berkumpul pada hari ini yaitu untuk melaksanakan seminar budaya positif yang akan disampaikan oleh ibu kita, calon guru penggerak, Ibu Rita Natalia SPD. Kepada Ibu Rita Natalia SPD, kita persilakan untuk menyampaikan hasil seminarnya. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, kesempatan dan kesehatan sehingga kita kembali bisa dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriring salam adalah kita kirimkan ke arwah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN 01 Selamat, kemudian Bapak Ibu Guru SDN 01 Selamat, karyawan dan karyawati, saya sangat berterima kasih bisa berkumpul hari ini untuk menyampaikan tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Di mana sebelum masuk di topiknya ada pertanyaan pembantu. Ini nanti kita akan menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama itu adalah apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman dapat Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak setuju. Tidak setuju. Bapak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju lah. Berarti jawaban dari Bapak Ibu tidak setuju ya. Kemudian ada yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Engkau di dadaku, Ya. tunjukkanlah kepada dunia Tidak setuju. Ya. senangan. Kemudian ada yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagus, setuju. Setuju. Ya. Sebenarnya kalau hukuman itu tidak bisa kita lakukan untuk anak-anak, dan juga pemberian penghargaan, tapi dengan tujuan umpamanya kita inginkan dulu, kalau kita nanti mengerjakan sesuatu nanti dikasih hadiah. Nah, itu yang tidak boleh, bukan berarti nanti tidak ada timbul dari kesadaran sendiri oleh anak. Tapi kalau kita setelah dilakukan, kita berikan sesuatu reward atau tanpa mengiming-imingkan dahulu, nah baru itu bisa menimbulkan sikap positif yang timbul dari diri
kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan riset restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dharma berkualitas. Kemudian yang keenam, restitusi dan kontrol, posisi kontrol. Kemudian restitusi segitiga restitusi dalam pemecahan masalah anak. Putra bangsa yang mengemban citra hidup dalam kesatuan Indonesia. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Di sini ada perubahan paradigma. Kegiatan sekarang kita mau buat sebuah kegiatan kepalan tangan. Nanti Bapak Ibu tulis satu buah yang Ibu rasa yang paling berharga dalam diri Ibu Bapak. Kemudian nanti Bapak Ibu pegang di kepala tangannya. Nanti salah satu dari teman-temannya akan meminta apa yang Ibu kepal itu, walaupun dia melakukan berupaya mengambil yang ada di kepala Bapak Ibu, mungkin dia akan merayu Ibu, mungkin dia akan iming-imingkan, atau nanti mungkin akan mengancam. Ya, tulis apa yang berharga. Ya, yang berharga dalam diri kita, Bu, kita pegang. Nanti teman-teman nanti akan meminta, mungkin dia akan merayu Bapak nanti, Ibu. Ya, sesuatu yang Bapak rasa berharga dalam hidup Bapak. Apa yang berharga dalam hidup Bapak? Boleh. Ya. Boleh Pak, nanti orang mau minta. Ya, sudah Bapak Ibu. Boleh Pak. Nanti akan Ibu Bapak pegang, nanti Bapak akan dirayu nanti mungkin sama tempat yang lain, atau mungkin nggak dapat juga, nanti mungkin diancam, boleh. Nah, sekarang yang depan coba perhatikan Ibu Tismawita sama Pak Ilyas. Oke, ayo.
Iya, Pak Iyas akan meminta nanti apa yang dipegang oleh Ibu Tis. Boleh Pak Iyas nanti meraihnya, boleh melakukan berbagai cara. Ya. Bu Tis, boleh saya minta yang apa yang ada di tangannya? Ini Iya. adalah sesuatu yang berharga bagi saya. Nanti Bapak Yasan boleh minta. Ayo boleh lagi sepeda Pak Yas. Bagaimana cara meraih? Saya akan kasih uang gitu. Kalau dinilai dengan uang, dibayar dengan uang, bisa nggak, Ibu Ijaz? Tidak bisa. Berarti sangat berharga Bu Ijaz ya. Iya, sangat berharga. Mungkin boleh Pak Yas ancam. Ya. Boleh. Nanti kalau nggak dikasih, saya tunggu di kelongan Bu Ijaz. Boleh nggak Ibu? Mau nggak Ibu kasih walaupun diancamnya? Saya tetap tidak memberikan. Ya. Berarti Ibu tetap dengan pendiriannya, dia tak akan memberikan. Kita lihat dulu apa yang nggak mau diberikan Ibu Tis. Saya tidak memberikan adalah keluarga saya. Kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Tis. Ya, jadi begitu juga anak-anak kita. Walaupun kita rayu ketika belajar, kita iming-imingkan, kita berikan sesuatu, kalau tidak ada keluar dari dirinya sendiri untuk belajar itu, tak bisa kita paksakan. Itu artinya dari kepalan tangan. Jadi anak itu kita berharap dia belajar timbul dari dirinya sendiri. Nah, kemudian ada lagi perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Kemudian ada ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi semua itu ilusi. Jadi tidak belum pasti itu membuat sesuatu hal menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, kemudian Ibu ada di situ perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol, sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kemudian itu ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak-anak kita mungkin dia membuat suatu kesalahan, itu bukan kita sebutkan sebuah pokoknya berkelahi dia. Mungkin dia ingin mencari perhatian dari kita. Itu dia. Kadang-kadang dia beribut-ribut. Saya nggak pernah. Mungkin dia ingin kita memperhatikannya lebih. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tapi sebenarnya teori kontrol sebenarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sama dengan tadi, hanya kita yang bisa kita diraih atau tidak. Jadi kita mengendalikan diri kita sendiri. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya itu kalau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Yang sebenarnya itu model berpikir menang-menang. Kita berpikir nanti menang dan kalah tidak ada. Kita ingin menang.
disiplin positif. Disiplin positif itu adalah teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Itu ada, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Sini juga semua perilaku memiliki tujuan. Itu ada teori motivasi. Kalau motivasi dari ekstrinsik dari luar untuk menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi termasuk motivasi dari luar. Tadi ada yang memberikan imbalan ya Pak. Ya dia. Itu berarti dari eksternal, dari luar. Kemudian lagi yang datang dari diri anak, motivasi intrinsik untuk menghargai diri sendiri. Jika anak itu ingin melakukan sesuatu, ada timbul rasanya rasa ingin menghargai dirinya sendiri. Kemudian itu sudah adanya nilai-nilai kebajikan universal. Itulah adanya kita membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian ada tuh model berpikir menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Kemudian jadi teman. Yang keempat pemantau. Jadi posisi kontrol yang keempat itu datangnya dari motivasi eksternal, dari luar diri anak. Kemudian dari ini kemudian ada manajer. Kalau kita menjadi seorang manajer, kita bisa mengatasi masalah anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi pertama itu menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas ini kita membuat anak rileks dulu. Jangan kita langsung membilang anak itu bersalah. Mungkin dengan kata-kata oh iya semua orang pernah melakukan kesalahan. Mungkin melakukan kesalahan itu biasa. Kita menstabilkan dulu. Anak jadi gak takut, rileks dia. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi apa penyebab dia melakukan sesuatu masalah itu. Kemudian baru kita tanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Apa keyakinan yang telah dilanggar oleh anak tersebut. Kemudian itu kita realitas kebutuhan. Kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan. 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplin. Bacaannya ya, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata
disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini dia, disiplin itu sebagai pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik ada kesadaran sendiri oleh anak itu. Kalau ekstrinsik itu dia tadi hukuman, penghargaan. Karena dia takut dihukum maka dia mau melakukan sesuatu. Tapi kalau timbul dari diri anak itu sendiri tanpa melakukan, dia ingin melakukan sendiri tanpa ada paksaan dari luar, kesadaran dari dirinya sendiri. Ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah itu tadi anak kita, kalau dia melakukan suatu kesalahan, ada tujuan sesuatu, mungkin dia ingin mencari perhatian dari kita, atau mungkin dia ada masalah di rumahnya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gonzalez 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan jiwa, bergotong royong dan kreatif. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Putra bangsa yang mengubah citra. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal, karena anak itu takut akan hukuman. Kemudian kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti itu dari motivasi eksternal. Anak melakukan karena ingin mengharapkan imbalan. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu berarti dia timbul rasa untuk keluar dari dirinya sendiri. Itu tujuan disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini dia hukuman dan penghargaan. Ini dihukum oleh penghargaan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas
sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-iming murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-murid yang menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-murid yang berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Mengapa terjadi seperti itu Bapak Ibu? Ya, Pak? murid-muridnya Karena murid-muridnya yang Bapak Guru tadi tidak mengambil akhirnya murid-murid nggak tertib. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, semoga jawaban Bapak. Ada lagi Ibu? Nah, ya demikian. Itu makanya ketika anak itu ingin melakukan sesuatu, kalau sesuatu datang dari eksternal, dari luar, jadi sesuatu yang positif itu tidak akan bertahan. Tapi kalau anak itu ingin melakukan budaya positif yang keluar dari dirinya, tanpa dilihat atau disuruh, dia akan melakukannya. Iya, tanpa iming-iming. Jadi hukuman dan pemberian reward hadiah itu tidak selamanya baik ya Bu ya, karena tidak itu menimbulkan pengaruh dari luar, mungkin rasa takut, mungkin rasa ingin lebih dari temannya. Nah, kita inginkan anak-anak kita itu memiliki sifat sesuatu yang ingin memang keluar dari dirinya atau kesadaran dirinya sendiri. Ini dihukum oleh penghargaan. Kalau dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka panjang atau jangka pendek, Bapak Ibu? Kalau diberi penghargaan, jangka pendek, karena itu keluar dari dan dapatnya pengaruh dari luar. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu bisa menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi nanti antara kita kamu dapatnya terus ya. Jadi ada kecemburuan sosial antara anak kita. Nah, dan juga penghargaan menurunkan kualitas. Yang tadi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Ini dia ada contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan kadang-kadang pembuka, kemudian nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Kemudian kalau sifat proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
lalu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Boser 2004. Kita sebagai guru harus kita akan posisi control manager, yang mana kita ingin anak kita itu yang memiliki identitas gagal menjadi identitas sukses. Kalau identitas gagal itu kita memberikan hukuman, tapi kalau untuk mendisiplinkan kita itu menggunakan konsekuensi dan lakukan restitusi. Ini dia 9 ciri-ciri restitusi. Pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dari materi ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang kurang jelas? Ya, kita kembali lagi itu tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum kita semuanya sebelum melakukan di awal pembelajaran kita harus melakukan membuat sebuah peraturan yang keyakinan kelas kita. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Ya, berarti itu timbul dari diri sendiri, dari intrinsik Pak, bukan dari eksternal, bukan takut kita ditilang apapun, tapi untuk keselamatan kita. Nah, timbul dari diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu apa itu? Menjaga apa kita itu? Kesadaran diri kita sendiri ya Bapak Ibu ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Kenapa kita kita mengikuti pelatihan kita tidak tertinggal. Terima kasih Bu, sangat bagus jawaban dari Bapak Ibu. Iya, karena itu kita inginkan dari kesadaran dari diri kita sendiri. Ini dia budaya positif. Ada lingkungan kita yang kita kondisikan dulu lingkungan kita dengan baik. Kemudian baru kita buatkan keyakinan kelas, bukan peraturan. Ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau kata-kata untuk keyakinan kelas, bagaimana yang bagusnya, yang positifnya Bapak Ibu? Berarti dia tanggung jawab. Dia memiliki tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti itu dia menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti itu kalau keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dan juga dilarang menggunakan
narkoba untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Itu budaya positifnya. Gunakan masker, itu tentang kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Keyakinan kelas. Ini dia ada video tentang saya membuat keyakinan kelas. Kewajiban putra bangsa yang mengemban cita, hidup dalam kesatuan. Kalau di sini juga ada Bu, kita membagikan Tribunal itu kita menyuruhkan anak dia inginkan kelas yang bagaimana, yang diinginkan diimpikannya. Kemudian nanti kita akan setelah dapat nanti kata-kata yang diinginkannya, baru nanti kita ubah kata-katanya dengan kata-kata yang positif. Dari situlah nanti kita akan mendapatkan kata-kata untuk keyakinan kelas kita. Setelah kita mendapatkan keyakinan kelas, kita akan membuat boleh kita tambahkan sedikit dari anak-anak bahwa dia sudah sepakat. Mereka yang membuat, mereka yang menyepakati, mereka yang akan mematuhinya sendiri. Jadi mereka timbul dari hati mereka sendiri, ada dorongan dari diri sendiri untuk mematuhinya atau melakukannya. Ya. Berkibarlah. Kemudian itu demikian tadi kita mengambil keyakinan kelas. Nah, dari topik ini ada yang kurang jelas Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Kita lanjut ya Bu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada kebutuhan dasar manusia, itu ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kepuasaan, kesenangan dan kebebasan. Itu merupakan kebutuhan kita. Contoh memenuhi kebutuhan dasar murid itu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung suatu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara kan yang seru jadi, tidak seru jadinya. Berarti kita membatasi kesenangan. Kesenangan. Kemudian kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti dia ingin diberikan kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan guru aja. Nah, itu berarti dia kebebasan. Kemudian ini lagi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu penghukum, kemudian sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, jadi yang kelima ini Ibu Bapak guru, mana rasanya yang lebih bagus untuk kita? Teman, ya. Teman. Boleh Bu, Bapak? Posisi kontrol yang mana Pak? Pemhubung, apakah yang berbuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer?
Ya, manajer. Berbuat merasa bersalah. Bapak wajib berbuat merasa bersalah. Ya. Ya, kita pasti pernah melakukan, kita pernah memukul anak, kita pernah jadi pemukul, mungkin kita pernah menjadi berbuat merasa bersalah. Kalau berbuat merasa bersalah, itu kan kenapa kamu melakukan itu? Kamu melakukan itu baik tak? Merasa bersalah dia, kamu. Nah, jadi posisi kontrol ini, kalau penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Tapi kalau pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut daripada penghukum. Kalau teman, posisi kontrol kita sebagai teman, posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kemudian pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kalau manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan pelakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Betul Bapak. Memang posisi yang lebih bagus itu adalah manajer. Nah, ini lagi, ini topik kita yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu solusi kita untuk mengatasi permasalahan anak kita di kelas. Itu segitiga restitusi itu ada 3 tahapannya, itu menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu, jangan rilekkan pikiran anak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita berikan dulu, kita stabilkan dulu dirinya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhannya. Apa penyebabnya dia melakukan itu? Kemudian yang ketiga, baru tanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian apabila anak itu melakukan sesuatu, kita tanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati. Sini ada ini penerapan segitiga restitusi. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Ini dalam menstabilkan identitas. Jemariku ini menuliskan karismamu. Relekkan pikiran anak, jangan dulu anak sebelum kita menyelesaikan masalahnya dia tak tenang. Kita stabilkan dulu dirinya. Kewajiban putra bangsa. Kemudian masuk lagi validasi tindakan yang salah. Tanya kenapa anak itu melakukan kesalahan. Kesatuan Indonesia. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah. Demikianlah tadi dalam cara kita mengatasi permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu kondisi anak, kemudian kita validasi apa yang
kontrol yang paling baik itu kita gunakan kita sebagai posisi kontrol menjadi seorang manajer. Ini ada video tentang saya membuat keyakinan kelas. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi sini ibu mau kalian menginginkan kelasan bagaimana? Nah, kalian ingin kelasan bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi sini ibu mau kalian menginginkan kelasan bagaimana? Nah, kalian ingin kelasan bagaimana yang akan tercipta di kelas kita ini? Sekarang ibu akan bagikan ini. Ada keinginan kamu mau menginginkan kelasan bagaimana di kelas kita ini? Yang mana yang diletakkan di bawahnya? Boleh, kalian menginginkannya bagaimana? Boleh banyak. Pokoknya impian kamu untuk kelas ini supaya kamu merasa ini nyaman di sekolah ini. Kamu menginginkan sekolah ini tempat yang memang menjadi tempat yang nyaman untuk kamu. kepada dunia, semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepatangan ini
berterima kasih dan datang tepat waktu. Oh, ini datang. Oh, lupa tadi buat namanya ya. Nah, ini lagi batas kasus 5 kali dan datang tepat waktu. Oh, itu. Jadi kan berarti menginginkan tidak ada yang membuat masalah. Ya. Ya, yang pertama itu ada lagi. Tidak boleh bertengkar dan bisa belerangkan. Jangan ribut. Nah, berarti kan peraturannya itu tidak boleh ribut. Nah, tidak lagi. Tidak ada lagi bertengkar dan adanya piket kelas. Oh ya, tidak bertengkar. Tidak boleh bertengkar. Kemudian siapa lagi ini? Piket kelas. Harus piket kelas. Piket kelas. Nah, kalau sini dulu, si Desi kamu mana? Semua harus bertanggung jawab piket kelas sama ya. Sini Desi. Saya ingin kelas yang disiplin waktu. Oh ya, disiplin waktu. Siapa lagi Desi? Anak. Tenang ketika belajar. Apa lagi Desi? Ya. Ya. Tidak boleh. Tidak boleh berbicara. Nah, tidak boleh. Ya, tidak berarti tenang ya. Tidak boleh berbicara tenang ketika belajar. Kan? Pertama itu kan tidak berbicara ketika guru menerangkan. Tidak ada lagi yang masuk ke kelas selain kelas 5. Berarti kemudian lagi bagaimana? Nah, jangan meribut. Jangan meribut. Jangan meribut. Pergi nak. Saling menolong. Ya Desi. Saling menolong. Duduk lagi Desi. Kemudian terakhir, median kelas belajar dengan nyaman. 10. Belajar dengan nyaman. Sekarang kalian menginginkan sekarang kelas yang seperti ini. Kelas yang menaati waktu, tidak boleh ribut, tidak boleh bertengkar, piket kelas, kemudian disiplin waktu. Kita membagikan tribunal itu kita menyuruhkan anak dia menginginkan kelas yang bagaimana yang diinginkan diimpikannya. Kemudian nanti kita akan setelah dapat nanti kata-kata yang diinginkannya, baru nanti kita ubah kata-katanya dengan kata-kata yang positif. Dari situlah nanti kita akan mendapatkan kata-kata untuk keyakinan kelas kita. Setelah kita mendapatkan keyakinan kelas, kita akan membuat boleh kita tambahkan sedikit dari anak-anak bahwa dia sudah sepakat
membuat mereka yang menyepakati, mereka yang akan mengaturinya sendiri. Jadi mereka timbul dari hati mereka sendiri, ada dorongan dari diri sendiri untuk mengaturinya atau ini penerapan segitiga restitusi. Ku ingin jiwa raga Ini dalam menstabilkan identitas. teraskan keanggunan. Daku ingin jemariku Relakan pikiran anak, jangan dulu anak sebelum kita menyelesaikan masalahnya dia nggak tenang, kita stabilkan dulu dirinya. kepatangan ini. Kemudian masuk lagi validasi tindakan yang salah. Tanya kenapa anak itu melakukan kesalahan. Bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan Indonesia. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Demikianlah tadi dalam cara kita mengatasi permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu kondisi anak, kemudian kita validasi apa yang membuat anak itu melakukannya, kemudian baru kita tanyakan jadwal kelas. Nah, dari hal ini sebagai guru kita harus menjadi manajer untuknya. Juga bisa kita menjadi pemantau, tetapi posisi kontrol yang paling baik itu kita gunakan kita sebagai posisi kontrol menjadi seorang manajer. Demikianlah materi untuk budaya positif ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah acara seminar tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Rita Natalia sebagai CGP. Mudah-mudahan kita sebagai guru milenial bisa mengaplikasikannya di dalam kelas kita masing-masing. Demikian juga dari saya, salah dan jangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penerapan segitiga restitusi. Yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Ini dalam menstabilkan identitas. Relakan pikiran anak, jangan dulu anak sebelum kita menyelesaikan masalahnya dia nggak tenang, kita stabilkan dulu dirinya. Selaraskan keanggunan. Kemudian masuk lagi validasi tindakan yang salah. Tanya kenapa anak itu melakukan kesalahan. Menuliskan baris nama. Daku ingin kepatangan ini menunaikan Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan Indonesia.
Demikianlah tadi dalam cara kita mengatasi permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu kondisi anak, kemudian kita validasi apa yang membuat anak itu melakukannya, kemudian baru kita tanyakan keyakinan keras. Nah, dari hal ini sebagai guru kita harus Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Naifa, Ibu perhatikan Naifa beberapa hari ini terlambat datang sekolah. Terlambat datang sekolah itu suatu kesalahan atau bukan? Suatu kesalahan kok. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju Naifa? Setuju kok? Naifa, Ibu perhatikan Naifa beberapa hari ini terlambat datang sekolah. Terlambat datang sekolah itu suatu kesalahan atau bukan? Kesalahan kok. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju Naifa? Setuju kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifa Asbrita, kelas 5A. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh ibu guru saya tentang permasalahan keterlambatan saya dan mendapatkan solusi dari masalahnya. Saya tidak akan main HP lagi dan cepat tidur agar tidak terlambat pergi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi dalam cara kita mengatasi permasalahan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu kondisi anak, kemudian kita validasi apa yang membuat anak itu melakukannya, kemudian baru kita tanyakan keyakinan keras. Dari hal ini sebagai guru kita harus mencari segitiga restitusinya. Jika bisa kita tidak kontrol, tetapi posisi kontrol yang paling baik itu kita gunakan kita sebagai posisi kontrol menjadi seorang manusia. Demikianlah materi untuk budaya positif ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang kami hormati, demikianlah acara seminar tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Rita Natalia sebagai CGP. Mudah-mudahan kita sebagai guru milenial bisa mengaplikasikannya di dalam kelas kita masing-masing. Demikian juga dari saya. Salam dan jalan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Engkau di wabarakatuh. dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Tismoita Fitri, guru SDN 01 Selamat. Paparan budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Rita Natalia sangat jelas dan mudah dipahami. Insya Allah ke depannya sebagai guru saya akan menerapkan budaya positif ini. Saya akan menerapkan budaya positif ini dengan posisi kontrol, manajer dan segitiga restitusi. Dalam penanganan masalah siswa, tentu saja sebelumnya saya harus membuat keyakinan kelas dengan siswa saya, sehingga budaya positif ini dapat terlaksana dengan baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepatangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cipta, hidup dalam kesatuan, hidup